Ya, selamat malam teman-teman semua. Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas nggak suaranya? Pak Pres, gimana Pak Pres? Suaranya jelas nggak Pak Pres? Assalamualaikum Mas Rehan. Waalaikumsalam. Yang udah gabung gimana nih? Suaranya jelas nggak kira-kira nih sebelum kita mulai? Ya dong, kasih feedbacknya. Suara aman ya Pak Pres ya? Aman ya suara ya? Ya, bentar lagi kita bakal mulai live barengan Kang Dewa. Ya, jadi kita ngumpul dulu di sini. By the way, semalam menang, alhamdulillah. Ya, dan mudah-mudahan bisa ngejar skuad itu lah mudah-mudahan ya. Dan selamat malam buat teman-teman yang baru gabung. Sebentar lagi kita bakal mulai live sama Kang Dewa. Jadi bagi kamu semua yang pengen nanya-nanya ntar bisa komen ya. Jelas Caicedo jatuh. Wah, sampai sekarang itu masih menjadi apa ya, kontroversi lah gitu ya. Sampai sekarang di Twitter itu masih dibahas ya. Ya tapi nggak apa, yang penting kita menang. Scudetto lah, ya mudah-mudahan lah tahun ini ya, setelah 20 tahun, Liverpool aja 30 tahun baru Scudetto. Mudah-mudahan kita 20 tahun ini bisa buka puasa dengan segera ya. Dan bagi teman-teman semua yang mau ntar nanya-nanya bisa langsung komen ntar sambilan kita mulai. Ntar aku juga bakal cek pertanyaan-pertanyaan dari kamu dan kita langsung tanya ke yang ahlinya lah ya. Dan kayaknya udah gabung nih Kang Dewanya. Kita coba ajak gabung dulu. Wih, Weh, malam Kang. yuk malam. Iya, ini di Bandung, Jakarta di mana nih Kang? Bandung, kita di Bandung. Bandung. Jauh lah kita ya, Aceh Bandung ya. Iya, jauh banget. By the way, sehat nih Kang? Alhamdulillah makin subur ya, selama di rumah Ya. makin banyak ngemil. Ya sehat terus pastinya ya. Nah ini Iya, kan amin. ini teman-teman udah rame banget gabung malam hari ini dan sebelum mulai aja nih Kang, itu udah banyak banget Siap. pertanyaan yang udah masuk nih, yang udah japri aku juga, yang DM Wih. Laju Indonesia juga. Kayaknya malam ini panjang banget nih. Siap, siap, Ya. siap. Nah Kang, ya namanya juga kita di Laju Indonesia gitu kan. Sebelum kita masuk ke yang lain, mau ceritain dulu nih Kang, gimana sih awal mula suka laju itu gimana nih Kang? Mungkin ada ceritanya nih. Iya. Jadi emang banyak yang nggak tahu ya bahwa apa tuh saya udah dari lama banget ya. Mungkin kalau diingat-ingat tuh kayaknya sejak SD sih. Sejak SD ya, kelas 5 kelas 6 gitu kalau nggak salah. 5 sampai kelas 6. Nah, cuman yang menarik adalah ini yang juga mungkin teman-teman nggak tahu. Saya tuh udah suka Lazio tuh dari waktu SD kan. Nah, cuman saya mulai kenal Lazio, mulai ngefans gitu kan, mulai jadi Lazial itu justru pada saat juaranya dulu 99 2000 itu saya belum pernah, belum tahu. Jadi sampai saat ini saya tuh belum pernah ngerasain itu juaranya kayak apa gitu kan. Animonya tuh kayak gimana gitu. Jadi makanya kalau bicara tentang kalau ada yang komen gitu, gila emang Kang lu Laziale? Iya gue bilang. Lu emang nggak biasa lah kan orang nyinyiran-nyinyiran apa para mereka-mereka tuh. Ya Iya justru itu setianya kita tuh pas di situ gue bilang. Iya, benar. Jadi Iya. ngomongin lagi soal pertama kali suka Lazio, pertama kali punya jersey Lazio masih ingat nggak? Jersey yang kapan itu Kang? Waktu SMP kayaknya. SMP. Ada nama nggak di Iya kelas belakangnya? 2. Ada nama Waktu itu pemainnya nggak di nggak belakang? ada kayaknya. Nggak ada ya lupa saya. Ada nggak ya Nggak ada. lupa. Nggak ada. Oh segitu ya. Tapi kalau Ya. sekarang di banyak yang kesibukan Kang Dewa ini masih ngikutin Lazio berarti. Oh selalu. Waduh, keren. Kemarin tuh menang tuh kan. Yang kesel yang kemarin yang sebelumnya tuh yang Atalanta Ya. asem tenan. Oh, ya. Berarti suatu saat Kang bisa nih ya gantiin Lotito lah mudah-mudahan ya yang punya Lazio. Amin. Kita akuisisi lah ya.
Oh, Akuisisi harus. pelit dia. Nah, Kang, ini kan Ya, belakangan lagi sibuk apa nih, Kang? Karena kan pandemi juga, berarti di rumah terus nih, Kang. iya, kebanyakan di rumah dan memang sebenarnya kalau saya sih aktivitasnya di rumah sih. Memang sebelum Hmm. pandemi pun kalau ditanya sama orang-orang, Kang, gimana Kang bisnis selama pandemi ya, gua di rumah aja sih biasanya juga gitu. Jadi memang Hmm. udah go online, go digital tuh sejak tahun 2013 ya. Ya. Jadi udah terbiasa apa adaptasi gitu. Nah, bedanya mungkin dari aktivitas di kantor, teman-teman yang di kantor yang biasanya tuh dia pada di kantor semua, sekarang pada ada yang di rumah, ada yang di kantor ngefek ke Hmm. pabrik itu kan yang biasanya tuh tepat waktu sekarang jadi telat Hmm. packaging kita ngambil produk beberapa packaging dari China juga akhirnya kita terpaksa untuk ngaret dan segala macam jadi aktivitas di perusahaannya yang rada kacau tapi kalau dari personal saya terbiasa di rumah sih siang bisnis malam biasanya pas nganggur ya nulis gitu kayak gitu aja. Wih, berarti memang walaupun di rumah tetap sibuk ya, Kang ya. Nah, Ya sibuk. di Laju Indonesia sendiri kan kita ada program LI Bantu Jualin. Jadi itu banyak teman-teman Laju Indonesia juga yang ternyata punya bisnisnya walaupun dari yang kecil sampai yang besar nih, Kang. Nah, Ya, balik lagi nih kita ngomongin soal bisnis nih. ya, Pertama kali suka bisnis itu kapan, Kang? Kalau nggak salah info yang ku dapat itu kan apa ya, Kang Dewa kuliahnya di UPI gitu, yang notabene Upi betul. kebanyakan guru gitu kan Ya, jadinya gitu kan. Awal suka bisnis ini gimana ceritanya, Kang? jadi bisnis itu sebenarnya mulai terjun di semester 3 ya, semester 3 kuliah. Waktu Hmm. pertama kali kuliah semester 1 saya udah kerja sih, udah mulai kerja. Jadi orang lain tuh biasanya kosan kampus. Saya semester 1 tuh udah mulai kosan kampus tempat kerja gitu. Nah, biasanya orang lain kan paling pulang ke kosan ngerjain PR gitu-gitu ya, tugas Hmm. kampus. Saya mulai kerja. Kenapa saya kerja? Dari semester 1 saya kerja karena sebenarnya Hmm. saya dari keluarga sendiri Mas, apa saya anak tunggal. Jadi saya Ya. apa namanya dibesarkan tuh bareng ibu saja gitu Hmm. dan tidak ada bapak. Jadi udah tunggal, nggak ada bapak gitu. Jadi memang Hmm. memang sendirian. Nah, saya pengen meringankan tugas ataupun bebannya orang tua, ibu itu untuk kuliah. Jadi waktu itu Hmm. gimana caranya kalau mau jajan, kalau mau beli sesuatu tuh pengen mandiri gitu. Nah, mulai tuh kerja satu tahun, semester 1, semester 2. Hmm. Semester 3 udah mulai apa namanya mencari pengalaman bisnis dengan cara join di waktu itu di network marketing di MLM, Hmm. terus saya Ya. juga join di komunitas bisnis, terus mulai pada ikutan yang namanya program kampus kayak semacam program mahasiswa wirausaha, program Hmm. kreativitas mahasiswa gitu kan. Dan alhamdulillah dua-duanya menang, dua-duanya ini. Terus mulai terjun juga di Bimbel, Hmm. diamanahi untuk megang Bimbel. Di sama atasan saya itu disuruh, wah cariin orang yang mau beli bimbel saya gitu. Waktu itu pesertanya cuma kurang lebih 60 siswa doang. Cuman saya Hmm. mikir kalau misalkan dicari orang, wah lumayan juga gitu, capek juga dan segala macam. Ya. Kepikirannya gini, kenapa nggak gue aja yang akuisisi gitu. Nah akhirnya Hmm. bimbel Ya. tersebut saya akuisisi itu, ya. Hmm. Moga nanti Lazio yang gue akuisisi lah. Gitu. Amin, amin ya. Kesel gue kalau Ya. kelamaan. Memang pelit waktu itu kayak gitu kan. Yang penting dia untung. Scudetto Iya. pilihan kedua mungkin ya Sebenarnya kan. dari segi bisnis dia pinter sih sebenarnya. Iya, Kalau ngelihat sudut pandang bisnis tuh. Cuman kan Hmm. mungkin saya nggak tahu ya dia kayaknya bukan tipe orang yang suka bola kayaknya gitu. Jadi mikirnya Iya. itu cuma sekedar untung untung untung. Nah kalau kita Hmm. kan ibarat kata uang logam bolak-balik, Iya, gue bola, gue iya. untung, jangan sampai Iya betul. salah satu doang gitu kan. Iya. Ini ngeri gitu. Nah, makanya aduh kesal juga dia. Nah kan ngomongin soal bisnis pertama juga pastinya kan Ya, teman-teman juga pada rame nih yang pengen mulai bisnis pertama. Nah, apa sih kan mindset pertama yang harus dipunya sama bisnis pemula nih yang ya, banyak kan ya sebagai pebisnis kita nggak mesti ya langsung sukses, mungkin ada jatuh bangunnya juga gitu kan, banyak juga betul. mindset yang salah. Apa sih mindset atau elemen yang penting nih Mas Kang untuk bisnismen pemula nih? Ya, buat teman-teman yang sekarang baru mau mulai bisnis, katakanlah, Hmm. sebenarnya yang pertama kali harus teman-teman pegang pada saat baru mulai bisnis tuh Hmm. cuma satu, apa itu? Hmm. Keberanian. Yang Hmm. penting berani aja dulu mulai. Justru malah sebaliknya, orang-orang yang sekarang terlalu sibuk belajar, katakanlah, belajar tentang ilmu jualan, ilmu Hmm. branding gitu kan, ilmu Hmm. operasional dan lain-lain, itu nantinya pada akhirnya tuh nggak pada mulai. Apalagi kalau udah Hmm. bicara masalah keuangan, Ya. kotret gitu kan, nah kenapa ini nanti rugi dan segala macam. Akhirnya ketakutannya Hmm. membesar. Semakin Ya. ketakutannya membesar, semakin keberaniannya justru malah semakin mengecil. Ujung-ujungnya nanti gak mulai-mulai gitu. Nah Hmm. maka saran saya buat teman-teman yang baru mau mulai,
mending hajar aja dulu, hajar ya. Hmm. Jualan apa Kang? Apapun. Nah, maka Ya. supaya meminimalisir resiko, hindari sektor produksi. Jadi Hmm. misalkan main di kayak semacam pabrikan atau Ya. misalkan produksi apapun konveksi gitu yang kayak gitu, Hmm. itu hindari dulu untuk awal-awal karena pasti berbasis ke uang banyak kalau udah main Oke. produksi dan Hmm. duit numpuk di produksi gitu. Saya akhir-akhir ini dapat kabar dari kawan gitu kan, dia sampai rugi 5 miliar hanya gara-gara stoknya numpuk gitu. Nah ini hindari yang kayak begini. Ini adalah justru kita coba ini aja, coba jadi jualan dulu. Ya, jualan dulu, mungkin bisa berawal dari dropship, mungkin bisa jadi reseller, jadi Hmm. broker, makelar, affiliate, dan lain-lain. Jadi poinnya, intinya adalah buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, ya jangan dulu banyak mikir, jangan terlalu banyak kotret-kotret gitu kan, Hmm. langsung aja hajar, mulai ya dari sektor jualan. Itu untuk Nah, yang baru mulai. Nah, nanti baru mulai. jalaninnya butuh keilmuan. Nah, betul. Hmm. Iya benar-benar Mas. Balik lagi nih Kang, banyak juga kan sekarang itu ada yang kerja full time kayak gitu kan, yang juga pengen itu juga kembangin di bisnis, tapi karena mereka kerjanya full time, jadinya mereka itu banyak terkendala waktu. Nah kira-kira nih Kang, eh, bisa nggak seorang yang udah kerja full time, tapi dia juga bisa kembangin usahanya nih Kang? Ya, tergantung posisi dia di usahanya. Kalau misalkan Hmm. posisinya adalah sebagai orang yang memang harus operate usaha, kayak misalnya ngurusin Hmm. manajemen A to Z, tentu gak akan bisa untuk operator gitu kan. Tapi kalau Hmm. misalkan di usahanya itu sebagai katakanlah di bidang internet, ya di internet Hmm. sekarang kan eranya udah digital semua. Saya punya Ya. kawan cerita mungkin orang Palembang, ya, Hmm. beliau ini bermulai mulai usaha itu dari dunia internet marketing. Jadi dia Oke. PNS mas, bayangin PNS Hmm. ya tahu sendiri kerjanya gitu kan dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi Hmm. di malam hari itu, di saat dia pulang kerja dari kantor, maghrib, Hmm. isya, nah dari isya sampai jam 12 malam, sampai jam Hmm. 1 malam tuh, dia ngulik. Ya ngulik Oke. belajar dari internet, ya apa, cari tahu gimana cara datengin traffic, cara bisa Hmm. closing dan segala macam. Nah akhirnya ngebayar itu dengan tadi waktu lebih untuk belajar sambil praktek. Dan sekarang Hmm. udah jadi pengusaha luar biasa. Kemarin saya dapat kabar, saya bisa nyampe di angka 800 juta sebulan gitu kan. Nah itu Iya, iya. awalnya tuh kerja dulu full time. Ya bayangin aja PNS Oke. Pak gitu kan, pasti full gitu. Tapi Hmm. gimana supaya bisa? Ya maka waktu istirahat Anda mau gak mau pasti berkurang. Yang mungkin Iya, benar. biasanya pulang kantor tuh, oh capek, gue pengen tidur gitu kan. Nah ini Iya. enggak, buka laptop, belajar lagi gitu kan. Nah itu sebuah konsekuensi pada akhirnya. Kalau memang pengen Hmm. kerja iya, bisnis iya. Kalau misalkan pengen pengen sambilan gimana? Nah, ini yang saya tidak rekomendasikan kalau misalkan sambil di kantor. Iya. Misalkan curi-curi waktu, itu korupsi waktu lah. Janganlah kalau saran saya, Hmm. mendingan sebelum berangkat atau sepulang kerjanya. Atau misalkan kan saya pengen punya usaha, cuman kayaknya saya waktu nggak ada. Ya udah dari hasil usahanya ada duit berapa, mending partnership aja sama orang yang ngelola. Jadi invest Hmm. misalkan, yang ngelola yang ngabisin waktunya untuk usaha kita gitu. Jadi tergantung porsinya di bagian mana dan siap dengan resiko masing-masing gitu. Iya, berarti juga bisa invest ya, kayak ya. Ya Nah, investasi. ngomong-ngomong soal invest kan saya juga tahu punya pengalaman gak enak nih, Kang Iya. Dewa ya. Nah, supaya gimana sih Kang kita bisa milih invest yang benar untuk diri kita tuh seperti apa? Apakah ada mungkin tips dari Kang Dewa nih gimana Iya, nih? iya. Ya Hmm. pastinya ya, investasi punya jejak yang buruk buat saya gitu kan. Iya, Bagaimana dulu iya. teman-teman udah pernah tahu lah mungkin kalau yang ngikutin saya pernah rugi 7,7 miliar ditipu Hmm. orang gitu kan, salah investasi yang jatuhnya tuh Hmm. investasi bodong. Pada Iya. akhirnya kalau misalkan investasi terbaik sebenarnya kemana? Sebelum kita nginvestasiin uang ke sebuah bisnis, sebenarnya Hmm. kalau saya pribadi buat saran buat teman-teman, investasi Hmm. terbaik itu adalah investasi ke otak. Ya, jadi kalau Oke. misalkan daripada kita lempar duit punya 50 juta misalkan atau punya Hmm. berapa puluh juta gitu, kita investasi nih. Hmm. Daripada investasi nyimpen asal naro gitu ya, kita gak ngerti ilmunya, mending kita Hmm. coba investasikan dulu ke leher apa ke atas gitu kan supaya otak Oke. kita terisi dengan ilmu-ilmu itu gitu. Maka Hmm. belajar, belajar dan belajar. Nah, kalaupun misalkan udah waktunya Kang, saya sekarang udah mulai nih sedikit demi sedikit paham saya Hmm. investasi kemana ya gitu kan. Nah, Hmm. bisa macam-macam, tapi teman-teman poinnya adalah investasi itu sebenarnya adalah bukan ke bisnisnya, tapi Hmm. ke orangnya. Ya, saya Oke. ketemu sama orang, saya kemarin diundang sama Kick Andy, jadi hari 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 Sabtu kemarin, insya Allah nanti tayang tanggal 5 kalau salah tanggal 5 minggu depan. Nah itu saya ketemu sama ownernya Kopi Kenangan, mungkin teman-teman tahu ya. Oh ya. Kopi Kenangan itu cabangnya di mana-mana, setiap hari dia launching gitu.
Saya ngobrol panjang lebar dengan dia, dia dapat injek kurang lebih 1,4 triliun gitu. Nah, saya pun ngobrol sama teman-teman yang lain, dia biasa main di industri startup gitu. Di mana ada sebuah kesamaan yang saya catat gitu. Wah, ternyata benar yang namanya venture capital ataupun investor, dia tuh sebenarnya tidak investasi di hanya bisnisnya saja. Dia investasi di manusianya, di foundernya. Seberapa fokus dia menjalankan bisnis tersebut. Seberapa kompeten dia menjalankan bisnisnya. Nah, maka teman-teman semua, katakanlah ada uang, cari orang yang memang kompeten, investasi di dia. Karena pada akhirnya ketika orang itu terpercaya, kompeten, orangnya jago, bisnis apapun bisa jadi duit. Makanya kalau ada sebuah prinsip di bukunya Jim Collins itu ya, dan juga saya pun termasuk orang yang percaya, apa ya, produk yang buruk gitu ya, di tangan orang yang tepat bisa meledak. Produk yang buruk ya, ini produk yang jelek nih di tangan orang yang tepat bisa meledak. Berlaku sebaliknya. Produk yang bagus di tangan orang yang salah bisa melempam. Artinya apa? Kita pun pegang duit nih sekarang, mau invest ke orang lain, mau nitip ke orang lain, mau kerja sama-sama orang. Kalau orangnya salah, bisa ambiar gitu. Maka pastikan orang itu, partnernya itu kita benar-benar tepat. Nah, muncul pertanyaan, Kang, supaya gak ketipu lagi gitu kan, kayak Kang Dewa, supaya bisnisnya kita nih nggak sesuai dengan pada mestinya, apa aja yang mesti diperhatikan. Nah, boleh teman-teman catat. Pertama, pastikan unsur uangnya benar-benar masuk akal. Ya, uangnya masuk akal, proses datangnya uang gimana, terus gimana, di mana, itu semua harus clear. Keuntungan yang terlalu besar justru harus Anda curigai. Gak mungkin. Ya, gak mungkin, ini aneh nih, tidak sesuai dengan biasanya gitu kan. Keuntungan terlalu kecil, tentu Anda harus cari tahu juga. Kenapa itu terlalu kecil? Jangan-jangan ada boncos di dalam gitu kan, ada kebocoran gitu. Jadi faktor uangnya kudu jelas. Kedua, faktor kontrol. Kontrolnya pastikan berada di tangan Anda. Kalau mau bisnis, operate bareng-bareng ya. Kalau misalkan di orang lain, maka setidaknya ada sesuatu yang memang Anda pegang kontrolnya. Misalkan dari masalah rekening. Rekeningnya pastikan benar-benar terbuka, open, gitu kan. Jangan sampai duitnya sepenuhnya dari dia. Itu yang kedua, dari segi kontrol. Ketiga, dari segi track record. Track record si pengelola bisnis kita atau partner kita ini. Pernahkah sebelumnya dia ngelakuin sesuatu yang memang tidak diinginkan, gitu kan, sama orang-orang kebanyakan. Punya jejak rekam yang negatif, enggak, gitu. Hal kayak begitu. Keempat, tentang partnernya. Cek dia partnernya dulu sama siapa. Bisnisnya sama siapa. Sekarang gampang nelusurin, maksudnya lewat jejak digital juga bisa gampang diketahui gitu. Nah, jadi partnernya juga dikepoin gitu kan. Termasuk nomor 5 adalah sosial medianya. Ya. Gimana? Karena itu tidak akan bisa bohong gitu kan. Energi tulisan, omongan itu adalah pancaran dari dirinya gitu kan. Nah, selebihnya tuh kayak misalkan teman-teman udah mulai biasa misalkan jalan bareng, ya, ngopi bareng gitu ya. Cek vibrasi dia kayak apa. Kalau cocok, hajar. Kalau nggak cocok, jangan dulu tahan. Nah, ini setidaknya menjadi rambu-rambu kalau bisa supaya nggak ketipu gitu. Nah, balik lagi nih Kang. Tadi udah aku dengerin juga penjelasan dari Kang sendiri. Ketika pembisnis pemula nih Kang, yang ingin membuka bisnisnya, apakah cukup dengan tabungan yang ada? Apakah sebagai pembisnis pemula kita perlu mengambil pinjaman atau kredit gitu Kang? Nah, ini juga menarik ya. Jadi isu uang, terutama isu modal biasanya yang sering terjadi. Kang, saya pengen bisnis, cuman nggak ada modal, gimana ya Kang gitu. Saya bilang, modal utama bisnis untuk baru-baru adalah keberanian. Sebenarnya sekali lagi, bukan masalah uangnya. Karena kalau uangnya banyak, kalau Anda nggak berani, nggak akan mulai gitu. Termasuk kalau uangnya banyak, tapi kalau misalkan Andanya sendiri nggak ragu, nggak yakin gitu kan, nggak optimis, nggak pede, maka bisa hilang juga tuh uang gitu. Maka sebenarnya tugas teman-teman semua intinya adalah teman-teman berani dulu gitu. Mesti bicara masalah modal, pakai modal yang lain. Pertama dari segi non teknis keberaniannya, terus dua keyakinannya. Ketiga pastinya adalah teman-teman tuh kudu mulai lihat, ingat duit itu datang dari orang lain, wasilahnya gitu kan, jalan itu dari orang lain. Maka jaringan network itu bisa menjadi modal. Saya pengen cerita mungkin sedikit tentang asal saya bisnis waktu saya bangkrut ya. Sampai saat ini Mas, saya gak pernah nginjek duit ke Billionaire Store. Kalau misalkan teman-teman tahu, saya punya perusahaan namanya Billionaire Store untuk buku-buku bisnis. Tidak ada injek Rp1 pun. Duitnya dari mana Kang kok bisa bangun? Duitnya adalah dari duit pertama kali itu dari customer. Jadi mekanismenya adalah saya waktu itu nulis buku ini saya open pre-order gitu kan. Di mana orderannya banyak, ya, orderan dapat banyak, terus ini terkumpul uang banyak. Ternyata biaya cetak itu
uang yang masuk lebih besar daripada biaya cetak. Akhirnya saya pakai tuh untuk cetak buku. Nah, cetak buku dapat profit, saya gulung terus, saya nggak ambil langsung. Sampai sebesar sekarang jadi billionaire store. Termasuk produk saya yang lain di mesin kreativitas, tidak pakai uang. Modalnya adalah ngobrol, ya. Bro, lo punya skill ini, yuk kita kerjasama, bagi-bagi dan segala macam. Jadi intinya, mulai usaha itu bisa tanpa modal sebenarnya gitu kan. Asalkan punya jaringan, punya keberanian, punya network gitu kan, punya ide yang menghubung-hubungkan aja, kita orang tengah hubungkan jadi duit gitu. Kayak gitu. Memang luar biasa sekali ini ya. Bagi teman-teman semua yang pengen nanya juga boleh nih. Nah, balik lagi nih Kang, dari beberapa tahun, udah lama lah berarti dalam membisnis dan jadi entrepreneur. Nah, yang pengen aku tanya tentang pribadi Kang Dewa, nggak apa nih Kang ya? Ya. Dari sampai sekarang nih Kang, kapan sih titik terendahnya yang pernah Kang Dewa alami itu kapan Kang? Ya, kalau bicara masalah titik terendah pastinya pas waktu bangkrut dulu. Kenapa itu saya katakan sebagai terendah? Karena belum pernah ngalamin ya sebelumnya tuh, terus tiba-tiba kejadian, dan kejadian juga gede kan, angkanya tuh besar pertama. Kedua, duitnya bukan tidak murni saya pakai. Beda ya kalau misalkan kita ngutang atau kena sesuatu terus jadi rumah, jadi mobil gitu kan. Ini kan saya nggak ada gitu. Ketiga, kejadiannya tuh setelah nikah 2 minggu, kurang lebih 18 hari gitu. Jadi wah, ini secara psikologis benar-benar kepukul banget gitu. Ada momen kedua selain titik terendah yang mungkin teman-teman juga tahu kalau yang ngikutin saya, momen pada saat saya sakit. Saya waktu tahun 2006 tuh sakit, Mas. 2016 saya sakit. GBS namanya, sangat-sangat langka, dan itu dokter memvonis kalau secara medis pas di ruang ICU itu cuma 20% lagi kemungkinan hidup normal gitu kan, sisanya tuh lewat lah ibaratnya. Itu momen titik terendah gitu. Nah, tapi kalau dibandingkan antara sakit sama bangkrut secara psikologis ya, itu lebih jatuh pada saat bangkrut. Mungkin karena saya belum ngalamin sebelumnya. Tapi kalau pas sakit saya kan pernah bangkrut secara mentalitas tuh. Oke, gue pernah di titik ini dan gue udah bisa beresin nih, bentar lagi gitu kan. Insya Allah bisa gitu. Nah, itu pada saat sakit. Jadi pas waktu bangkrut belum ada referensi ke belakang. Gue belum pernah bangkrut, angkanya gede gitu kan. Nah, itu titik paling terendah. Tapi sekarang jadi bersyukur, Mas, karena kalau kita nggak pernah ngalamin kayak begitu, kita sekarang nggak bisa berbagi kayak begini, kita nggak bisa bercerita dengan kawan-kawan kita gitu kan, kita juga nggak bisa punya sebuah motivasi besar untuk bisa terus bertumbuh gitu. Itu sangat-sangat disyukuri. Walaupun pada saat kejadiannya pasti nggak enak, itu pasti udah semua orang pasti kayak begitu. Pastilah ya Mas. Nah, balik lagi nih, Kang, tadi kan ada 2 titik terendah yang pernah Kang lewatin gitu kan. Apa sih yang menjadi hal yang kemudian membangkitkan kembali ya? Apakah keluarga atau mungkin ada hal tertentu yang bisa buat bangkit lagi seperti sekarang? Ya, yang membuat saya akhirnya bisa kembali bangkit, yang bisa akhirnya bisa terdorong untuk terus berusaha gitu. Pastinya adalah orang-orang di sekitar kita ya, tentang pasangan kita, tentang anak kita, tentang orang tua kita. Bahkan kalau saya punya perusahaan ya tentang orang-orang yang ada di perusahaan saya gitu. Tapi sebenarnya yang membuat akhirnya saya kenapa yakin banget gitu bisa bangkit, bisa beres gitu. Ya pada ini tentang keimanan. Makanya kalau sering saya bilang ke teman-teman yang lagi jatuh gitu, yang lagi down, punya utang besar, punya masalah gak selesai, nikah udah bertahun-tahun gak punya keturunan misalkan, cekcok mulu sama orang tua segala macam. Satu yang sering saya sampaikan, kepercayaan dari orang lain Anda boleh hilang, harta boleh hilang, jabatan boleh hilang, pekerjaan boleh hilang. Satu yang nggak boleh hilang, apa itu? Keimanan kita sama Allah gitu ya, bahwa yakin ya, karena janji Allah tuh udah lengkap lah di Al-Quran gitu. Bagaimana kita tuh jangan ngaku beriman ya, kalau belum diuji gitu kan. Kalau di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 gitu. Ahasibana sayyiduraku ya kul amanah wa hum la yuftanun gitu. Itu ada, berarti kalau misalkan saya sekarang beriman, terima ujiannya dong gitu kan. Dalam surat yang lain juga sama dalam Al-Baqarah tuh. Ya setiap manusia pasti diuji dengan kelaparan, kekurangan dan segala macam. Ya terima, ya, itu konsekuensi hidup. Dan yang kedua, iya tapi kan Kang, saya tuh kayaknya nggak mampu beresin. Utang saya 8 miliar gitu. Rekening cuma 30 juta gitu misalkan. Cuma 5 juta doang, gimana beresinnya? Baik lagi keyakinan kita bahwa Allah tidak mungkin menguji kita kalau kita nggak bisa beresin gitu kan. Benar, tapi kapan Kang? Nah, baik lagi dalam Al-Quran gitu kan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Ya ada jawabannya semua. Nah, cuma rata-rata kita tuh tadi ibaratnya lagi-lagi proses pembelajaran ya, bahwa tidak semua orang tahu. Sekali orang tahu kayak gini dah.
semua orang itu tahu bahwa supaya badan kurus, supaya badan itu six pack itu olahraga, jaga makan, Benar. jaga tidur. Tapi kenapa banyak di antara mereka yang nggak ngelakuin? Kenapa mereka nggak sukses bangun apa namanya badannya itu? Karena dia hanya sekedar tahu, atau bisa jadi karena tidak tahu organisasitasnya. Nah sama kayak kita sekarang dalam hidup gitu, ibarat kata lu udah tahu ilmunya gitu kan. Kenapa lu cuma Iya. tahu doang, nggak praktek gitu. Di situ sih, sama kayak iman tadi. Allah sudah berfirman semua lengkap, kenapa kita tidak mengimaninya? Kalau kita yakini bahwa kita tuh beriman, dan dalam iman itu ada kodo dan kodar, kenapa pas mendefinisikan kodo cuma sekedar pada saat baiknya doang, pas buruknya kita nggak terima gitu. Nah kayak gitu itulah. Benar. Iya. Nah, balik lagi soal bisnis nih Kang. Ini yang paling banyak Ya. ditanya nih ya. Ketika ada dua case nih Kang, ingin Ya. membuka usaha, pasti kita pertama kan survei dulu nih. Sebagai pembisnis pemula, apakah kita memilih bisnis yang pasarnya sudah ada, tapi kita punya saingan yang banyak, atau pasarnya belum ada dan saingannya itu belum ada gitu? Lebih Ya. baiknya tuh Kang. Bagus pertanyaan ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, kondisinya kayak begitu, itu gimana baiknya? Kalau saya memilih nomor satu. Saya memilih nyari bisnis yang marketnya sudah banyak, walaupun kompetitornya sudah banyak. Kenapa? Itu artinya industrinya hidup. Ya, industrinya ada, hidup, marketnya banyak, gitu kan. Terus gimana supaya unggul sama mereka, Kang? Kan kita sama-sama mereka. Disitulah pentingnya kita menciptakan sebuah produk yang punya value, punya diferensiasi. Ya, tinggal kita ngedukasi. Hati-hati dengan bisnis yang itu belum ada pemainnya. Ada dua kemungkinan kenapa orang lain gak masuk industri itu, gitu kan? Pertama, karena memang resikonya tinggi, gitu kan? Wah, gua kayaknya kalau terjun di sini nanti bisa begini-begini, gitu kan? Kedua, memang pasarnya gak ada, gitu. Jadi jangan langsung sumringah, Kang, ini saya produk paling keren, Kang. Pokoknya belum ada di dunia, misalkan. Bentar dulu, gua nanya dulu nih, gitu kan? Itu kayak begitu, kira-kira kalau misalkan orang lain, kenapa ngegarap produk kayak begitu? Enggak kan kita yang pertama. Ya kenapa gue nanya gitu kan. Anda pernah riset enggak? Nah bisa jadi mereka tuh enggak ngelakuin itu karena pasarnya enggak ada. Atau karena tadi ternyata demand-nya juga tadi tidak ada. Dan wah ini bisa kacau dan tidak prospek lah ke depannya gitu. Jadi teman-teman kalau saya milih nomor satu. Nomor satu. Berarti walaupun marketnya udah ada, kompetitornya juga ada, berarti kita fight ya. Dan itu lagi berarti kan di branding gitu kan. Nah ngomongin branding ini kan menarik banget nih ya. Branding itu biasanya satu produk kopi tapi brandingnya banyak banget. Nah yang ini kan diferensiasi lah. Apa sih yang membuat pasar itu kemudian melirik brandnya kita tuh kan? Iya memang menarik. Kalau kita sekarang bicara masalah branding, elemennya udah banyak ya. Teman-teman mungkin sekedar mau mengetahui bahwa brand itu hanya sekedar logonya saja. Saya bikin beda bisnis di YouTube ngebahas tentang salah satu kopi yang mungkin Anda juga sering minum gitu kan. Bagaimana kopi biasa 8.000, 10.000 tiba-tiba jadi bayar 50.000 lebih gitu kan. Ya, hanya gara-gara seakan-akan logonya doang. Padahal bukan itu. Nah, branding yang harus kita perhatikan adalah tentang bagaimana pada saat dia minum itu jadi kayak siapa. Ada yang nanya gini, kenapa mobil kayak semacam Lamborghini, Mercy, BMW, terus juga mungkin Rolls-Royce itu jarang iklan di televisi gitu, ya? Karena mereka sadar gitu kan, market dia itu gak nonton TV gitu, ya. Jadi dia gak akan iklan gitu kan. Nah ini ada tentang brand, bagaimana mengenal tentang yang namanya market. Kenapa orang kalau misalkan pakai Apple dengan bangganya dia kalau pakai laptop tuh dibuka gitu kan, terus di-shoot gitu. Sementara yang lain kagak ada bangga-bangganya gitu kan. Ya itu adalah sebuah, jadi gue beli Apple, gue bukan beli laptop gitu kan. Gue beli tentang siapa gue. Gue tuh orang yang bergengsi loh. Gue tuh orang yang keren loh gitu kan. Nah maka pada saat Anda berjualan produk, orang lain itu ingin jadi apa? Jadi siapa? Pengen jadi kayak apa? Contoh kasus di produk saya. Saya awal-awal mas jualan buku tuh dinyinyir abis. Dicibir kenapa? Harganya karena mahal. Buku saya tuh rata-rata di atas 200.000. Ya. Sedangkan HPP-nya itu cuman kisaran di angka 10-20 ribu. Bisa Anda hitung sendiri, baru 10 kali lipat. Ada buku saya yang harganya itu 420 ribu. HPP-nya cuma 20 ribu, ini gue jarang-jarang bongkar dapur ya. Ini 20 ribu, jual 420 ribu, berapa kali lipat itu kan? Iya benar-benar. Nah, orang-orang nyibir, gila buku lu mahal wah, gini-gini, terserah. Ya, saya bilang nggak ada buku yang mahal. Ya, yang ada lu gak punya duit, gue bilang. Nah, ngedukasinya gini mas, bahwa kita ini bukan jualan buku. Misalkan teman-teman jualan kayak misal semacam palu gitu.
ya Iya. paku gitu. Yang dibeli itu bukan pakunya, tapi lobang dalam dinding. Yang dibeli itu bukan Oke. jusnya, tapi Iya. seger setelah minum gitu. Nah, Iya. yang dibeli itu bukan kertasnya. Kalau Anda pengen beli buku karena beli, gua tahu HPP-nya berapa, ya udah kalau lo tahu PP-nya berapa, dulu bikin buku sendiri aja gitu. Iya. Cuman bukan itu. Yang gue bikin, yang gue jual adalah perubahan dalam diri lu ketika lu baca dan praktek. Nah, itu butuh edukasi ya tentang Iya. benefitnya dan segala macamnya. Iya. Kalau ngomongin soal bisnis pemula lagi nih Mas, ya, penting nggak sih trial dan error dalam bisnis? Karena kan kalau hidup kita sering trial error gitu kan. Kalau di bisnis pemula penting nggak sih? Ya, itu pasti ya, setiap bisnis juga yang saya temui rata-rata pernah ngelaluin proses kayak begitu, dan itu sangat-sangat wajar. Tinggal tadi pada saat ngelakuin itu, gimana caranya meminimalisir resiko, gitu kan? Oh, berarti kalau misalkan ada kayak semacam KPI, ada semacam checklist, kalau gua gak begini, maka gua gak akan lakuin dulu, gitu kan? Supaya resikonya minim. Tapi trial and error sangat-sangat wajar. Saya pun kalau di total, kalau sekarang lihatnya kayaknya gila, Dewa jualan apa aja laku gitu ya. Jualan produk apa aja kayaknya laris gitu. Ya karena Anda gak ngelihat 10 bisnis saya yang gagal. Yang gak mungkin saya ceritain juga gitu. Kan gak lucu. Teman-teman, gue tuh gagal loh. Gue tuh dulu pernah gagal ya. Gak lucu juga, gak menarik gitu loh. Gitu ya. Nah, maka wajar banget kalau misalkan teman-teman trial and error. Cuman supaya minimal risikonya, pada saat udah praktik nih, sudah punya usaha nih, satu jenis usaha misalkan, jangan dulu kotol loncat ke yang lain-lain gitu kan. Fokus dulu aja di situ sampai ngasilin gitu. Iya. Nah, ada satu pertanyaan juga nih Kang mengenai promosi ya. Bagaimanapun kan setiap brand itu penting nama promosi. Salah nggak sih ketika kita udah merasa wah market kita udah besar, terus juga customer kita udah loyal banget, penting nggak untuk tetap memberikan anggaran terbesar untuk promosi kan? Walaupun udah terkenal banget sih produknya. Ya, tergantung goalnya. Nanti gini, goalnya itu adalah apakah untuk ingin menguasai market share lebih besar gitu kan. Kalau ingin menguasai market share lebih besar lagi, maka budget harus tetap ada. Mau gue harus keluar gitu kan, agar mendapatkan market baru. Kita belajar sekarang dari salah satu marketplace yang mungkin gue sebut mereknya warna orange gitu kan. Ya, bagaimana dulu itu, bayangin coba. Dulu pemainnya itu adalah yang warna hijau sama warna merah. Ya. Sekarang warna orange bisa menyalip yang warna merah. Hanya gara-gara ongkir gratis. Iya, nah, orang yang logika bisnisnya gak main, mikir gini, gila itu untungnya dari mana ya, dia ongkir gratis gitu kan. Ya karena nggak kepikiran bahwa itu adalah bukti bahwa itu adalah strategi akuisisinya yang dilakukan mungkin selama 2-3 tahun ke belakang gitu kan. Sekarang sudah menerima panennya kan. Customer sudah punya, database sudah punya, tinggal digoreng gitu ibarat kata. Sama kayak ekspedisi Mas yang warna merah. Iya, benar. Bisa menyalip market share-nya warna biru gitu kan. Iya, benar. Gila, bayangin market itu pindah drastis ke warna merah hanya gara-gara kecanggihan teknologi dan segala macamnya. Nah, itu adalah strategi ngakuisisi market dengan cara pasti ada budget promosi. Tapi kalau misalkan, nah ini di titik inilah pengusaha yang jadi dikhawatirkan gitu. Yang sering saya bilang, khawatir ketika pengusaha itu udah merasa puas, tenang lah, udah market share gede, gua mah di atas angin gitu kan, gua udah keren gitu kan. Bayangin kalau karyawan ada atasan, bos Anda tuh manajer Anda, CEO Anda, pengusaha atasannya siapa coba saya tanya? Kagak ada. Maka ketika pengusaha itu merasa cepat puas, di situ titik awal Anda akan turun gila-gilaan turunnya gitu kan. Maka hati-hati dengan rasa puas. Kan kata guru-guru, kata mentor-mentor, kita ini harus berkata cukup. Yes, untuk pribadi selalu cukup teman-teman. Ya. Saya sekarang garap 14 project usaha gitu kan, dan alhamdulillah masing-masing juga besar gitu kan. Orang nanya, Kang, lu gak ada habisnya launching mulu tiap bulan gitu kan. Kalau boleh saya bilang, satu bisnis itu udah lebih dari cukup untuk penghasilan saya pribadi. Tapi kenapa gue gak pernah berhenti untuk bisa rilis produk, rilis bisnis gitu kan? Karena gue hidup gak cuma buat sendiri-sendiri doang gitu. Gue pengen karyawan itu pada umroh nanti, gue pengen orang-orang bisa nikah dengan mudah gitu kan. Gue pengen orang-orang pada bisa ngelakuin banyak hal gitu kan. Ini tentang orang lain gitu. Ya itu tentang motivasi kenapa sih kita tuh akhirnya bisa tumbuh gila-gilaan. Maka sekali lagi hati-hati bagi Anda yang sekarang merasa diri bahwa cukup untuk bisnisnya tuh. Nah, di saya mati listrik di sini Mas. Mati listrik. Oke. Oh, mati listrik saya di sini. Iya, mati listrik. Wah, udah kayak hantu nih. Gini aja lah. Nah, tapi ini masih rame nih Mas, masih seru ya nih. Iya. Nah, ya, lagi sip.
kalau ngomong soal bisnis nggak mesti mengenai barang ya Mas, tapi ada juga jasa. Nah, di sini ada teman-teman mungkin Betul. yang freelance mengenai jasa mereka. Kayak saya kan, sebagai saya juga punya radio Mas, juga MC gitu kan. Apa sih pentingnya personal branding nih Mas, bagi orang Itu yang menjual jasa? ya untuk penjual jasa personal branding sangat esensial ya. Iya. Saya adalah orang yang membangun semua aspek branding. Dari mulai personal branding, dari mulai product branding, dari mulai corporate branding. Ada perusahaan yang memang itu muncul, rilis, tanpa saya muncul di dalamnya. Contoh Salihah Hijab, orang tahu perusahaannya dulu baru tahu sayanya. Contoh adalah KBM Apps, orang menginstal aplikasinya dulu baru tahu ternyata itu adalah punya Kang Dewa gitu kan. Hal-hal kayak gitu. Benar. Tapi di titik kayak saya kayak nulis, influencer, pembicara gitu kan, personal branding menjadi sangat penting untuk bisa mendapatkan tempat di benak orang lain. Kalau apa itu personal branding, gampangnya adalah seperti apa yang Jeff Bezos katakan. Jeff Bezos itu orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini, yang punya Amazon gitu kan. Beliau bilang bahwa personal branding adalah tentang apa yang orang lain katakan tentang dirimu saat kamu tidak ada dalam ruangan. Jadi misalkan sekarang orang lain ngomongin kita apa di luar, gibahnya itu apa, itu personal branding kita, gitu kan. Nah, indikator personal branding kita nempel adalah ingat apa, ingat siapa. Nah, ingat siapanya pastikan kita. Misalkan ingat penyiar radio, misalkan ingat MC, ingatnya Mas misalkan. Nah, maka itu udah kuat tuh. Apalagi kalau sampai detail udah sampai kayak begitu tuh bagus banget. Ingat jualan, ingat siapa, ingat bisnis, ingat siapa, ingat nulis, ingat siapa. Nah, harus sampai kayak begitu. Nah, rata-rata orang kebalik. Level 1 memang demikian gini. Kalau level 1 gini, ingat Dewa, ingat apa? Ingat Rehan, ingat apa? Itu level 1. Tapi kalau udah level 2 dibalik, ingat apa, ingat siapa. Nah, pastikan siapanya tuh kita gitu. Itu level ketika kita personal brandingnya udah kuat. Muncul pertanyaan, Kang, supaya personal brandingnya kuat, supaya personal branding itu terbentuk, apa yang perlu diperhatikan? Nomor 1 adalah kompetensi. Teman-teman kudu punya kompetensi. Kalau kompetensinya adalah jualan, ya buktikan. Jualan dong, gitu kan? Kalau kompetensinya adalah nge-MC, buktikan. Maka nge-MC dong. Maka sekarang saya sangat memaklumi ketika Mas barusan bilang bahwa aku adalah penyiar radio, nge-MC. Kenapa kita sekarang ngobrol jadi ngalir gitu kan, padahal baru ngobrol. Saya mau emang MC gitu kan. Jadi emang kompetensinya ini gitu. Bisa juga ada yang ada yang komen tuh barusan Laziale itu, Kang, kenapa jarang nongol katanya, padahal bagus. Ya itu kompetensinya. Nah, itu yang pertama, kompetensi faktornya. Kedua, reputasi. Jangan cuma sekedar jago di bidang tertentu saja, tapi buktikan kamu punya karya apa. Gitu loh. Oh, aku kerja di sini, ini sampai begini. Oh, gue punya buku, oh, gue punya murid gitu kan. Itu reputasi. Gitu kan? Nah, gak cuma reputasi aja, syukur-syukur sampai di ranah prestasi. Misalkan teman-teman jadi seorang chef, ya ikutan master chef misalkan. Masak adalah kompetensi. Ikutan master chef adalah reputasi. Menang nomor 1 adalah itu prestasi. Nah, ketika tiga-tiganya terbentuk, wah itu top marko top bakal gampang. Nah, maka ngebungkus 3 poin ini dengan si nomor 4, apa itu? Profesinya apa? Ya. Profesinya sebagai seorang public speaker, sebagai seorang pesulap, misalnya sebagai seorang YouTuber, apapun. Profesinya apa yang membungkus kompetensi, reputasi, dan prestasi tadi. Kedua, supaya bisa orang lain tahu gimana tentang kita itu, maka eksistensinya dilakukan. Ya, teman-teman eksis di YouTube, di Facebook, di Instagram, di radio, di televisi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang keenam, gitu kan, yang keenam adalah untuk ngejaga ini supaya orang lain nggak blur, nggak bingung, nggak lemah, maka kita perlu konsistensi, Mas. Jangan sekarang ngomong A, besok ngomong B, besok B, lusa C, itu nggak konsisten gitu. Nah, Mas, balik lagi tadi personal branding kan masih ada mungkin teman-teman kita yang masih bingung nih cara membangun personal branding seperti apa. Apakah harus sesuai passion atau seperti apa nih, Kang? Nah, karena poin ke-6 adalah konsistensi, ya, dan konsistensi itu sangat akan dipengaruhi oleh yang namanya passion dan hobi. Misalkan gini, saya nggak suka sama yang namanya bikin konten video gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda dipaksa untuk bikin terus, lama-kelamaan Anda nggak mood, maka Anda akan berhenti. Nah, maka nggak akan bagus. Maka sekali lagi unsur nomor 1 kompetensi, bahkan di dalamnya ada yang namanya hobi, ya, ada yang namanya minat, bakat, sama passion. Jadi itu adalah sebuah fundamental dalam personal brand. Kalau Anda nggak punya passion di bidang itu, saya yakin Anda nggak akan konsisten jalaninnya. Dan kalau nggak konsisten, nggak akan kuat dengan personal brandingnya. Benar. Ya.
Berarti personal branding itu memang penting banget ya, bukan hanya sebagai penjual jasa, bahkan sebagai kita seller, Mas. Berarti kita juga penting kan personal branding gitu. Bagaimana kita menjual produk kita, berarti nggak langsung juga kita menggunakan personal branding kita gitu. Ya, apalagi seorang seller, seorang sales itu, bayangin gini Mas, produknya sama, sama nih ya, harganya sama, terus fitur-fiturnya sama, semuanya sama, kemasannya sama. Pertanyaannya adalah antara A, B, C gitu kan, kenapa orang belinya ke si A bukan ke si B, ke si C? Nah, salah satu faktornya adalah karena si A itu punya personal brand yang kuat, gitu kan, punya dipercaya sama orang lain. Sedikit cerita mungkin pengalaman baru-baru ini sekitar seminggu yang lalu, mungkin kalau di teman-teman di Facebook pada tahu, saya ikutan kontes affiliate marketing, Mas. Ya, saya ikutan kontes affiliate marketing untuk ke-25 kalinya. Dan waktu itu jam 6 sore berarti maghrib kurang lebih, di maghrib itu sales saya masih 30. Salesnya itu masih 30 sales gitu kan. Waktu pagi masih 0. Nah, jam 12 malam ini penutupan sales. Kontes. Ini ceritanya kontes affiliate gitu kan. Pada Isa saya mikir, gua perjuangkan atau enggak? Dan akhirnya saya ngobrol sama vendornya, ayo Mas, bantu Mas. Yo wes, gue bantu. Saya bilang. Saya berjuang tuh. Saya live kayak begini nih. Di Instagram sama di YouTube sama di Facebook. Live jam 8 malam. Beres jam 9 malam. Jam 11 saya tidur. Pagi-pagi jam 6 pagi saya lihat dashboard 550 sales. Dalam 3 jam. Dengan komisi kurang lebih 120 juta net. Artinya apa teman-teman semua? Kenapa? Bayangin dari Dewa yang awalnya peringkat ke-10 tiba-tiba nyeruduk peringkat 1 dalam seketika, sekejap gitu kan. Orang pada komen, iyalah Dewa personal brand-nya kuat gitu kan. Itu dia. Kenapa kita perlu bangun personal brand? Agar kita tuh dilirik dan dipercaya sama orang lain. Berarti memang penting banget nih teman-teman semua ya. Bukan hanya kita ngembangin produk, kita juga penting untuk ngembangin personal branding kita nih ya. Nah, balik lagi nih, Kang, ada juga pertanyaan mengenai apa sih quotes yang dipegang sama Kang Dewa selama ini nih dalam berbisnis. Kan pastinya ada quotes dan juga yang menjadi apa sih orang yang menjadi kiblatnya nih, Kang Dewa. Pasti kan punya ini ya, apa kayak hero-nya nih yang selalu menjadi kiblatnya nih, Kang. Gimana nih? Kalau dalam bisnis saya biasanya sering bilang gini, kalau kita pengen dibantu sama Allah gitu kan dalam proses menumbuhkan bisnisnya yang tidak diduga-duga, tiba-tiba dapat rezeki nomplok dan lain-lain, maka kuncinya satu, bantu orang lain sering-sering. Maka quote-nya adalah bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian gitu kan. Kalau kita ngurusin orang-orang di sekitar kita, ya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita gitu kan, maka yang di langit Allah dan beserta malaikat dan lain-lain itu bakal nolong kita gitu. Ya. Nah, beda ketika kita sekarang ngurusin cuma diri sendiri doang. Itu yang di langit itu ngurusinnya orang lain gitu. Karena lu udah ngurusin sendiri gitu. Nah, itu konsepnya. Maka sekali lagi jangan sampai salah fokus. Sekarang coba kita evaluasi, kenapa kok Allah ini ngasih kita omset cuma segitu-gitu aja ya? Kepercayaan saya segini-gini aja, bisnis segini-gini aja. Bisa jadi niatnya itu cuma segitu-gitu aja. Kamu niatnya cuma sekedar pengen kaya, pengen terkenal misalkan, pengen cuma sekedar populer. Pernah gak kamu mikirin, pernah pengen ngumrohin 10 orang gitu, 30 orang gitu, pengen bantu orang begini, bantu orang begitu, dan segala macam? Iya sih jarang, Kang. Nah, bisa jadi dari situ. Jadi mulai sekarang, ayo merevisi niat, lebih dibesarkan niatnya, diluruskan lagi, diluaskan lagi, agar nanti Allah tuh ngasih ke kita juga pol-polan gitu. Karena bukti bahwa kita ngurusin orang lain. Nah, kalau bicara masalah kiblat, apa kayak semacam public figure, untuk di dunia usaha sebenarnya saya tidak terlalu ada yang khusus difavoritkan. Cuman kalau bicara masalah favorit banget gitu kan, biasanya kalau yang muslim tuh selalu kiblatnya sama Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf gitu kan. Nah, saya termasuk orang yang baca sirah Abdurrahman bin Auf tuh kayak wow, amazing gitu kan. Semakin disedekahin, semakin banyak datang. Ini pengalaman mungkin cerita sedikit, mungkin tidak semua orang tahu, mungkin saya ceritakan aja supaya teman-teman juga terinspirasi. Kemarin kita pada saat zakat, ya zakat mal itu kan, zakat mal itu bukan zakat mal ya, zakat mal gitu. Zakat mal itu saya sama istri ngitung gitu kan. Ya Allah, zakat mal kita ini ya kalau dinominalkan angkanya besar gitu kan, ratusan lebih lah, hampir 1 sekian lah gitu kan. Nah itu pas kita mikir tuh, ya Allah ini teh tiap bulan tuh perasaan kita tuh udah sedekah pol-polan, udah sedekah berutang kalau bahasa saya gitu. Tapi kok zakat mal masih ada, ingat ya kalau rumus zakat mal kan kita ada 2 sekian persen gitu kan. Isab nikob dan segala macam gitu kan. Oh oke. Kok masih banyak gitu. Nah, artinya apa?
janji Allah benar ketika kita membantu orang-orang di sekitar, bersedekah, membantu orang lain, kita makin dikayakan. Itu kejadian gitu. Buat teman-teman, jangan sungkan untuk membantu orang lain untuk kita bisa dibantu sama Allah gitu. Iya, berarti kita penting sebagai pembisnis juga penting membantu teman-teman kita juga ya Mas ya pasti. Iya, apalagi sekarang pas corona nih kan. Corona ini momen untuk membuktikan kita pengen jadi bermanfaat buat banyak orang. Mau bantu tuh orang-orang yang sekarang lagi kesulitan, bantu. Iya, iya. Nah Kang, ini kan Kang Dewa ini semua diborong. Bisnis diborong, YouTube diborong, nulis diborong gitu kan. Nah, yang paling dipilih ini apa nih Kang? Pengen fokusnya di mana dulu nih? Kan pakai 3-3 dong. Kalau disuruh pilih yang mana nih, Kang? Semua fokus kalau saya. Iya. Kayak gini. Gitu kan, Kang, itu gimana cara bagi waktunya? Bahkan sekarang ini adalah hari kedua saya bikin podcast. Jadi saya mulai masuk ke dunia podcaster gitu kan. Podcast juga rupanya ya? Iya, ini hari kedua, Mas. Hari kedua, oke. Udah mulai upload tuh kan. Orang nanya YouTube main, Instagram main, Facebook main, WA main, Telegram main. Terus juga sekarang apa namanya podcast main. Bahkan saya juga ngisi seminar kan. Saya ini juga cerita menarik ya. Saya pada Ramadan kemarin saya jarang live kayak begini, Mas. Tapi di belakang layar saya undangan dari corporate BUMN tuh banyak. Ngisi seminar, bayangin coba. Cuma ngisi 4 jam doang dibayar 25 juta, Mas. 4 jam doang dibayar 40 juta. Ini gila. Maksudnya saya gak minta tapi Allah tuh datengin gitu. Nah, artinya saya juga seorang influencer, saya seorang trainer, saya seorang penulis gitu kan. Kok bisa ngatur waktu serumit apa ya, sebanyak itu? Ya tadi disebut legacy kalau saya. Jadi goalnya bukan lagi tentang hanya sekedar money. Level manusia kalau versi saya, ada orang yang bekerja itu kan levelnya itu money. Uang dan uang. Di level uang aja, mungkin mikirin duit gitu. Nah, itu adalah episode pada saat saya dulu bangkrut. Mikirin itu duit terus. Nah, level kedua dia naik tingkat. Levelnya udah mikirin yang namanya hobi. Pokoknya gue ngasilin gak ngasilin karena ini adalah passion gue gitu kan, ini adalah hobi gue hajar. Ini level hobi, gak ngeliat lagi duit. Levelnya adalah aktualisasi diri. Level ketiga adalah level family. Ketika dia sudah mulai jenuh, gue nulis, gue ngelakuin sesuatu demi diri gue, sedangkan keluarga gue sendiri, anak-anak gue tuh kayaknya butuh perhatian gitu kan, maka dilakukan apapun demi mereka. Level tertinggi gitu kan, ada level legacy. Ketika kita mulai mikir suatu saat kita bakal meninggal, suatu saat kita bakal meninggalkan muka bumi ini, dan kita pengen ninggalin warisan di muka bumi. Apa sekiranya yang akan dikenang sama orang-orang di sekitar kita? Bagaimana respon kawan-kawan kita, saudara-saudara kita pada saat nama kita dipanggil di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan? Apakah bahagia atau duka gitu kan? Seberapa banyak yang ngantri untuk menguburkan dan segala macam. Termasuk, ini misalkan kita punya cucu, kita punya anak, kakek saya itu yang kemarin nulis buku, ada 30 buku, gini. Nah, itu adalah sebuah warisan. Itu pondoknya itu adalah pondoknya si ini gitu. Nah, itu level di mana kita ngurusinnya itu bukan cuma sekedar diri sendiri saja gitu. Nah, ketika kita levelnya makin ke atas, yang bawah bakal beres dengan sendirinya biasanya. Oke. Kebalik, kalau kita ngurusin cuma money doang, yang atas belum tentu dapat. Yang atasnya lagi belum tentu dapat. Yang atasnya lagi apa lagi gitu. Maka sekarang mulai dibalik. Ya, sekali lagi ini tentang non teknis, ya sekali lagi ilmu copywriting, teknik closing, public speaking, terus juga personal branding is sebut teknis. Tapi yang terpenting buat teman-teman yang pengen bertumbuh, coba pelajari dulu, coba ubah dulu tentang faktor non teknisnya. Karena ketika non teknisnya beres, teknisnya bakal beres dengan sendirinya biasanya. Nah, itu teman-teman semua ya. Tadi kayaknya udah panjang lebar semua nih dari Kang Dewa, luar biasa banget nih. Nah, Kang, balik lagi tanya-tanya tentang Kang Dewa nih. Target yang ke depan apa nih Kang? Kayaknya udah semua deh kayaknya ya. Apa pasti ada target dong Kang Dewa nih gitu kan. Iya. Tiap tahun kita bikin target, Mas. Tiap tahun kita bikin target. Target tahun ini juga saya lumayan challenging ya. Tahun ini saya target untuk buku aja saya beresin pengen 7. Ini baru beres 3. Tapi saya launching 7. Pengen bikin pondok tahun ini gitu kan. Perusahaan juga launching setiap bulan, ada launching perusahaan baru. Bantu orang-orang bebas dari riba dan segala macam. Jadi mimpi itu akan selalu ada. Karena kalau kita mengubur mimpi kita, yang membuat kita bergerak setiap hari bersemangat, apalagi gitu ya. Jadi tetap mimpi harus dimunculkan. Adapun kalau misalkan ditanya terbesarnya apa, lagi-lagi kalau sekarang saya fokusnya adalah ninggalin legacy sebanyak mungkin lah ya. Maka nulis, kadang royaltinya for charity gitu kan, untuk dibagiin. Bangun bisnis, kadang beberapa persen saham kita wakafkan gitu. Jadi fokusnya pelajaran banget pada saat saya waktu sakit sama waktu bangkrut itu, membuat orientasi hidup bergeser, yang awalnya dunia banget gitu kan, sekarang udah mulai mikirin, walaupun usia saya masih muda ya, terbilang 29 usia saya, tapi pengalaman hidup membuat saya akhirnya lebih dewasa bahwa
hidup ini sementara gitu. Yang kita Iya, pikir itu benar. nanti setelahnya apa gitu. Ya, pastinya ketika kita merasakan sakit dan jatuh itulah mungkin apa ya, hadiah dari Tuhan yang kita nggak nyangka-nyangka ternyata, Mas. Di balik itu semua Betul, pastinya. betul. Ya. Nah, mungkin bisa jadi pertanyaan yang selanjutnya nih, ada beberapa yang nanya juga, ketika kita udah gagal di satu bisnis, apakah kita perlu mengganti ke bisnis yang lainnya nih, Kang? Ada salah satu yang nanya nih. Ya. Nah, Mm-mm. ganti nggak gantinya tergantung di posisi bisnis sebelumnya, gitu kan? Ya. Apakah kita sudah layak menggantinya atau tidak? Harus Mm-mm. banyak dicek. Itu apakah masalahnya itu di produknya, apakah Mm-mm. masalahnya itu di pasarnya, atau di Ya. timnya, di kitanya, Mm-mm. gitu. Kalau Mm-mm. ternyata di produknya, monggo segera ganti, gitu kan? Kalau Mm-mm. pasarnya segera ganti. Tapi Mm-mm. biasanya nih ya, biasanya masalahnya itu bukan di produknya, bukan di marketnya, tapi di Mm-mm. orang yang jalaninnya. Maka Oke. sekali lagi awal-awal sering saya bilang, bahkan tahun lalu awal tahun itu saya sempat viral di Facebook itu, saya bikin statement yang cukup menusuk orang-orang gitu kan. Saya bilang gini, kalau bisnis lu di era digital kayak sekarang belum tembus 1 miliar gitu kan, suntik mati aja saya bilang ya. Kenapa saya bilang begitu? Untuk Oke. menunjukkan bahwa bukan bisnisnya yang salah, bukan Mm. produknya yang salah, tapi Ya. cara lu ngupgrade ilmu yang salah gitu. Ayo berjuang lebih gila lagi dong gitu kan. Ibaratnya Mm. seriusin, jangan bercanda kalau bisnis gitu. Karena Mm. motif kita bukan cuma sekedar uang, tapi pengen bantu banyak orang gitu-gitu. Jadi Mm. kalau misalkan teman-teman udah pernah gagal di satu bidang, ke bidang yang lain boleh gak? Boleh aja. Ya. Cuman jangan ulangi kesalahan yang sebelumnya. Mm. Setiap yang dilakukan di sebelumnya harus cari tahu kesalahannya apa. Dan sorry teman-teman semua, sebenarnya kita tadi mau lanjut lagi ya, tapi Kang Dewa masuk nih. Gimana kan, kita lanjut atau gimana nih? Ya saking serunya sampai lupa udah sejaman gitu kan. Tadi seru banget, banyak banget ilmu-ilmu dari Kang Dewa juga. Tapi tadi kayaknya kurang deh waktunya gitu kan. Tapi karena lagi mati listrik juga tadi di tempatnya Kang Dewa, semoga bisa kita cari waktu lain kali ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, karena tadi lagi seru-serunya gitu kan. Kirain bisa lanjut lagi, tapi karena listrik mati, jadinya mungkin kita coba cari waktu lain lagi nih teman-teman semua, untuk bisa lanjut lagi sama Kang Dewanya nih ya. Tadi lumayan rame ya, tuh kalau repot nggak usah Kang Dewa, kita reschedule aja ya. Ya Kang, mungkin karena memang kondisi juga ya, ntar coba kita cari waktu lain. Semoga Kang Dewa juga punya waktu, mungkin seminggu depan atau 2 minggu ke depan atau kapan. Kita siap banget nih Kang untuk bisa dengerin lagi nih kuliah dari Kang Dewa pastinya ya. Jadi buat teman-teman semua, sorry banget karena kondisi tadi mati lampu, jadinya kita tadi sempat kita cut, dan kabarnya masih mati lampu juga. Dan coba kita cari waktu lain lagi untuk bisa live bareng lagi sama Kang Dewa, mungkin 1 atau 2 minggu lagi ya. Coba kita konfirmasi lagi, semoga Kang Dewanya punya waktu lagi kayak malam ini, jadi kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, dan juga bisa tanya jawab lagi ya. Karena tadi lumayan banyak banget pertanyaan yang masuk, cuman beberapa yang sempat coba aku tanyain ke Kang Dewa, dan semoga di lain waktu kita bisa tanya-tanya lagi lebih lebih banyak lagi, dengan waktu yang lebih banyak lagi, dan juga kondisi yang lebih memungkinkan lagi nih ya. Dan thank you buat teman-teman semua yang udah ikutan tadi dari jam berapa tadi, jam 9 lah sampai tadi jam 10 ya. Semoga ke depan bisa lanjut lagi sama Kang Dewa. Ntar ada tim dari LI sendiri yang bakal coba hubungin Kang Dewa untuk bisa cari waktu lain lagi nih, supaya kita bisa live bareng lagi. Thank you teman-teman semua, izin cabut ya.